warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imaniar dengan NIM D0223010. Di sini saya akan menjelaskan kode program mengenai website yang telah saya buat, yaitu website toko roti. Adapun kode programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kode program di bagian index atau home. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap program. Adapun fungsi dari kode program yang paling awal yaitu doctype HTML. Fungsinya yaitu untuk menyatakan bahwa dokumen ini adalah sebuah dokumen HTML atau bisa dibilang seperti kartu identitas. Kemudian selanjutnya ada tag HTML length. Tag ini menandai awal dari sebuah dokumen HTML yang dimana semua konten HTML akan berada di dalam tag ini. Kemudian selanjutnya ada meta charset UTF-8. Fungsinya yaitu untuk menentukan karakter yang digunakan dalam sebuah dokumen. Kemudian ada meta name viewport. Fungsinya itu untuk mengatur bagaimana halaman ditampilkan pada perangkat, memastikan halaman baik di setiap ukuran. Adapun selanjutnya itu title. Fungsinya yaitu untuk membuat judul yang akan ditampilkan di tab browser. Kemudian ada link rel style CSS, yaitu untuk pemanggilan CSS-nya. Kemudian link rel HTTPS bootstrap, yaitu untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS dari bootstrap. Kemudian selanjutnya yaitu tag header. Tag header ini menandai awal di bagian pembuatan header web. Di bagian selanjutnya ada navbar. Fungsinya untuk membuat sebuah menu navigasi dengan bootstrap yang ini. Kemudian ada kelas navbar help toko roti, yaitu fungsinya untuk membuat halaman beranda dengan teks toko roti. Adapun selanjutnya ada button kelas navbar. Fungsinya untuk menampilkan menu navigasi pada layar kecil. Selanjutnya kita masuk di bagian div. Div class call navbar class p. Fungsinya bagian div ini adalah item menu navigasi. Kemudian selanjutnya ada UL, yaitu UL kelas navbar untuk membuat daftar yang tidak berurutan atau under list. Kemudian selanjutnya ada LI kelas nav item. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 LI kelas item. Fungsinya yaitu setiap item dalam daftar mewakili LI. Terus class no. Tag ini membuat link ke halaman beranda, begitu juga dengan link lainnya yang berada pada halaman-halaman lainnya, seperti pada halaman tentang, halaman galeri, dan kontak. Kemudian tag station, tag section kelas hero, id horse.
Fungsinya yaitu untuk menampilkan konten utama. Adapun selanjutnya yaitu image src untuk menampilkan gambar pada bagian konten utama. Kemudian selanjutnya ada section class main container. Fungsinya untuk membuat bagian utama halaman konten. Dan yang terakhir ada script src script.js. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan dokumen HTML dengan file JavaScript eksternal bernama strip.js. Strip ini berisi kode yang dapat membuat halaman web interaktif. Begitu pula pada bagian tentang kode-kodenya hampir sama seperti yang ada pada halaman indeks. Begitu juga pada halaman galeri dan kontak. Yang membedakan itu bagian-bagian isinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kode CSS. Langsung saja. Yang pertama di sini ada pada bagian body, font family Arial sans serif. Fungsinya yaitu untuk mengatur font utama halaman menjadi Arial atau font sans serif. Kemudian ada margin sama dengan 0, baru padding sama dengan 0. Fungsinya yaitu untuk menghapus margin dan padding default pada elemen body sehingga konten akan menempel ke tepi layar. Kemudian ada color white yaitu untuk memberikan warna putih pada bagian teks. Kemudian background color black yaitu untuk mengatur warna latar belakang menjadi hitam. Kemudian di bagian header ada back color RGB yaitu fungsinya untuk mengatur warna latar belakang header menjadi berwarna ungu. Kemudian ada padding 10px 0 untuk memberikan padding 10px di atas dan di bagian bawah. Kemudian kita masuk di bagian navigasi. Di sini ada max width 1200px dan margin auto. Fungsinya untuk membatasi lebar maksimal navigasi dan membuatnya berada di tengah halaman. Kemudian ada navbar. Kemudian ada navbar nav dan navbar link. Fungsinya untuk mengatur gaya untuk teks pada navbar termasuk warna, ukuran font, dan padding. Kemudian untuk navbar link hover, fungsinya yaitu untuk mengatur gaya ketika mouse di atas link navigasi seperti mengubah warna latar belakang dan menambahkan border radius. Kemudian masuk di bagian hero. Fungsinya untuk mengatur tampilan hero section termasuk tinggi, tata letak, warna, dan animasi. Kemudian ada hero image. Fungsinya untuk mengatur gaya gambar di dalam hero section termasuk lebar,
termaksud lebar, tinggi, dan margin. Kemudian hero H1 dan hero P. Fungsinya untuk mengatur gaya teks, judul, dan paragraf di dalam hero section termaksud ukuran, font, warna, dan efek shadow. Kemudian main content untuk mengatur tampilan pada bagian konten utama, termaksud latar belakang, margin, dan padding. Kemudian ada main content P, fungsinya yaitu untuk mengatur gaya judul dan paragraf di dalam konten utama, yaitu pada bagian home. Kemudian ada about image. Fungsinya untuk mengatur gaya gambar di dalam section about. Kemudian ada pada bagian gallery title, P text center, image silhouette, yaitu fungsinya untuk mengatur gaya judul, paragraf, dan gambar di dalam section gallery. Itu ada pada bagian mengatur pada bagian kode program gallery untuk CSS-nya. Gallery. Kemudian ada kontak. Fungsinya untuk mengatur margin atas dan bawah section kontak. Kemudian yang terakhir ada media. Ada media max width 768 px. Fungsinya untuk mengatur tampilan halaman untuk layar dengan lebar maksimal 768. Kemudian ada kolom MD4, fungsinya untuk mengatur lebar kolom menjadi 100% untuk layar yang lebih kecil. Dan kemudian ada navbar. Fungsinya untuk mengubah tata letak navbar menjadi vertikal untuk layar yang lebih kecil. Secara keseluruhan, CSS ini digunakan untuk menentukan tata letak, menentukan tampilan, membuat tampilan menjadi responsif, dan untuk menambahkan efek-efek visual. Adapun selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian JavaScript-nya. Yang pertama ada konten hero section dokumen hero section. Fungsinya yaitu untuk mengambil elemen HTML dengan ID hero section dan menyimpannya di dalam variabel hero section. Elemen ini biasanya adalah bagian utama di atas halaman. Kemudian ada hero section add event listener. Fungsinya untuk menambahkan pendengar peristiwa event listener ke elemen hero section. Ketika mouse masuk ke area ini, fungsi di dalamnya akan dijalankan. Kemudian ada section hero section style transform. Fungsinya itu untuk ketika mouse masuk, elemen hero akan sedikit membesar sebesar
5%. Kemudian ada hero style transition, ya ini hero transition, yaitu sebagai efek pembesar. Ini akan menjadi secara halus dalam waktu 0,5 detik. Kemudian ada hero selection query selection H1. Fungsinya yaitu di bagian judul utama H1 dalam hero akan berubah warna menjadi warna ungu. Kemudian selanjutnya di bagian bawah itu ada hero selection query selector P, yaitu fungsinya paragraf di dalam hero akan menjadi sedikit transparan. Kemudian masuk di bagian hero selection add event listener, ya di sini. Fungsinya yaitu ketika pendengar peristiwa mouse keluar dari area hero, fungsi di dalamnya akan membalikkan tampilan hero ke keadaan seperti semula. Kemudian di bagian validasi formulir kontak, di sini ada kode dokumen get element by ID. Fungsinya yaitu untuk menambahkan pendengar peristiwa ke formulir dengan ID kontak form. Ketika formulir dikirim submit, fungsi di dalamnya akan dijalankan. Kemudian ada event private default, yaitu fungsinya untuk mencegah pengiriman form sebelum validasi. Kemudian ada var name dokumen get by name, fungsinya yaitu untuk mengambil nilai dari inputan dengan ID name, biasanya untuk nama, itu menghilangkan spasi di awal dan di akhir lalu menyimpannya dalam variabel name. Kemudian di bawahnya ada var email dan message, sama seperti pada bagian name. Kemudian di sini di bagian if name, jika semua data valid maka formulir akan dianggap berhasil dikirim dan sebuah data akan muncul. Di bagian if else-nya, jika semua data sudah valid maka data akan dikirim. Adapun tampilan dari website toko roti seperti ini. Di bagian home-nya, kemudian di bagian tentang seperti ini, kemudian di bagian galeri, dan di bagian kontak. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.